Punya kebebasan untuk mendesain sendiri apa kebijakannya. Saya mempelajari, saya membaca APBD yang telah disepakati. Jakarta ini menjadi satu-satunya provinsi yang bisa hidup mandiri karena PAD-nya dia sangat signifikan. Kebutuhan masyarakat ya, dan kita juga semakin banyak informasi apa yang memang harus kita kerjakan. Terutama memang untuk apa namanya, artinya gini, pemerintah itu sebetulnya kan saya berkali-kali bilang hanya punya dua tugas. Yang pertama adalah wajib, yang kedua pilihan. Wajib itu pelayanan dasar itu wajib. Kalau wajib itu ada kriteria undang-undang. Itu pertama dasarnya. Misal pendidikan. Pendidikan APBD itu harus 20% untuk biaya pendidikan. Kesehatan 10% dari APBD. Itu adalah undang-undang yang harus dijalankan. Kalau udah gitu harus saklek kita jalankan. Yang lain harus kita bagi. Nah kebetulan memang sekarang dengan Jakarta ini tidak menjadi ibu kota, Jakarta punya kebebasan untuk mendesain sendiri apa kebijakannya. Saya mempelajari, saya membaca APBD yang telah disepakati. Jakarta ini menjadi satu-satunya provinsi yang bisa hidup mandiri karena PAD-nya dia sangat signifikan. Dia bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakat berdasarkan program yang memang mau dilahirkan. Sehingga dengan keberanian DPRD itu mengajukan silpa sampai 6 triliun di bulan-bulan Desember. Itu luar biasa. Silpa itu biasanya dibuat itu biasanya pada saat-saat perubahan, di mana tender sudah berjalan, proyek sudah berjalan, baru bisa. Nah sekarang ini itu menandakan bahwa pemerintah DKI itu solid untuk APBD-nya. Jadi punya keberanian, kita berjanji apa yang kita sampaikan ini bisa terwujud. Berarti artinya dengan 81,7 triliun ini 87 optimal gitu bisa, ya? sangat bisa. Makanya itu kenapa Pak Pram mengatakan kita bahkan ingin membuat Jakarta Fund. Karena apa? Ada sisa anggaran yang bisa digunakan. Mungkin selama ini kita memberikan hibah kepada wilayah penyangga. Besok tidak hibah lagi, tapi pinjaman. Nah kalau pinjaman dia pasti akan berbunga. Nah itu makanya kenapa teman-teman seniman ingin minta ada dana abadi untuk kebudayaan. Begitu juga tenaga itu bisa dilakukan karena itu memungkinkan gitu loh. Yang untuk melanjutkan KJP dan KJU apa sih yang perlu diperbaiki untuk database menjadi penting ya, karena begini, kita tahu banyak teman-teman kita atau masyarakat kita di Jakarta ini tidak semua memiliki KTP DKI misal. Ini yang kendala bagi kita, sehingga apa, kita tahu mereka kan persyaratan harus KTP DKI, kalau nggak kita akan menyalahi ketentuan kalau itu sudah sifatnya sosial namanya. Nah itu tidak bisa, makanya kita menyarankan ini mungkin momen terbaik. Saya menghimbau nih, tentu mungkin setelah Jakarta tidak menjadi ibu kota, KTP akan berganti loh. Kalau dulu kan KTP Jakarta daerah khusus ibu kota, sekarang DKJ. Ini harus segera dipahami oleh masyarakat Jakarta. Dengan dia verifikasi masalah data, ini harus segera bikin ID KTP yang betul, supaya hak masyarakat betul-betul tersampaikan. Oke? Tadi kan dibahas tentang stunting nih, upaya Bang Dul nanti kalau kepilih untuk mengatasi stunting di Jakarta. Posyandu itu ujung tombak sebetulnya. Ya, keberhasilan Indonesia dulu menekan kelahiran itu karena berhasilnya BKKBN. Ketatnya kita maaf lah, dulu yang namanya lagu BKKBN wajib dinyanyikan. Dulu kan apal kita semua BKKBN, tapi begitu BKKBN dulu sempat nggak aktif lagi, tingkat masyarakat jumlahnya meledak. Nah ini sekarang stunting ini akibatnya bukan pada saat dia lahir, tapi pada waktu nikah saja sudah harus vaksin, suntik. Ya itu memang standarnya seperti itu. Nah jadi yang namanya stunting itu bukan saat melahirkan, dari mulai persiapan hamil saja sudah harus terdesain. Oke. Paslon sebelah kan mau nambahin kartu lagi ya Bang Dul. Kalau dari Bang Dul sama Mas Pram sendiri gimana Bang? Bukan mau nambahin, memang kalau kita lihat barangkali itu ada gunanya juga. Cuman kan sekarang begini, KJP itu buat pendidikan. Kemudian misalnya KJMU atau mahasiswa itu untuk. Tapi kalau misalnya transport itu kan pasti beda kartunya. Bisa saja dijadiin satu kartu. Cuman itu harus memerlukan waktu yang cukup lama untuk merubah itu. Kurang efisien ya Bang? Bukan nggak efisien, kalau memang bisa kayak pendidikan dijadiin satu bagus. Tapi kalau bisa buat transport kan busway, Jaklingko ya kadang-kadang masalah di sistemnya kan. Karena mobile itu nggak seefektif itu loh. Kecuali kalau di rumah yang statis. Sekarang gini deh, besok kita jalan, kita ke MRT misalnya kan. Itu kadang-kadang kita ngetap aja, pintu bisa 5 kali, 6 kali baru terbuka. Nah itu misalnya seperti itu. Jadi memang itu membuat kita simpel,
Tapi sistem itu juga bisa menghambat kalau memang tidak sering dievaluasi terhadap maintenance-nya. Gitu contohnya. Ya. Itu mungkin terakhir untuk undecided voter bagaimana kalau dari pasangan 03 sendiri? Kalau pasangan sebelah kan kayak meraup kayak RT-RT yang di Jakarta yang memang belum terjangkau begitu ya. Kalau dari Bang Dul sendiri seperti apa? Sekarang dengan survei yang meningkat, itu kan kelihatan masyarakat bergerak. Saya bukan takabur tapi yakin gitu loh. Mungkin 2 minggu ini akan crossing untuk survei. Kita lihat aja. Ya. Oke, thank you. Terima kasih. Makasih ya Bang. Tangan di atas. Mana tangannya, ayo. Angkat tangannya. Pilihannya Jakarta menyala. Bang Dul. Teko lagi. Teko lagi. Jakarta menyala. Teman-teman silakan mewakili. Kami hormati Sekretaris Ranting PDI Perjuangan RW 08, mudah-mudahan aja jadi pengurus Pak RW. Selanjutnya yang Yamiani Wea, tokoh masyarakat kita. Nah, banyak. Arjono, Ketua RT 09, Bapak Junjungan Si, Bang Henry Junjungan Jakarta Utara Timur, Bapak William Yani, istri dari mantan Menteri Tenaga Kerja Bapak Yakub Nuawea. Selanjutnya Bapak Zainal, Sekretaris. Bapak Ekowi, Sekretaris DPC Masyarakat Kampung Gedong. Bapak Faisal, mewakili Partai Umat. Terima kasih atas kehadirannya. Ini kayaknya Bang Dul, tanggal berapa pemilu nanti? Sekarang. Kurang tinggi berdiri tak berapa? Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah semalam kita tampil di TV. Lihat nggak? Lihat nggak? Alhamdulillah punya TV. Kalau nggak punya TV, nanti di kecamatan kita beliin TV. Oke Bapak Ibu sekalian, Mas Pramono Anung dan saya setelah DKI pergi, kita punya hak, bukan hak itu bebas tapi tidak. Kita bisa mengeluarkan kebijakan. Semua yang ada dalam spanduk ini bukan menjadi janji. Ini memang hak yang harus disampaikan kepada masyarakat, hasil pajak yang diberikan oleh masyarakat. Kontrak langsung 8 semester. TK, SD, SMP, SMA. Ada yang setiap bulan mendapat biaya hidup bertahan Jakarta. Nah, ini akan kita terapkan. Ini kebijakan Pemda DKI. Karena itu ditulis itu insentif buat RT RW akan ditingkatkan. Dulu insentif RT RW. Kemudian apalagi Jumat, apalagi Dasa Wisma. Ini kalau RT RW paham nih. Yang setiap saat kerjanya sensus bantuin melahirkan. Silpa. Silpa itu sisa anggaran. Sekarang silpanya udah diketuk 5 triliun. Adalah pilkada terakhir sampai 2029. Pilkada serentak. Besok nggak ada lagi pilkada. Tunggu pilkada nanti kapan? 2029.